Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama Bu Ririn pada pelajaran tematik tema 9 subtema 1. Hari ini kita akan belajar IPS mengenai fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Teman-teman, lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan juga sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita semua. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Coba teman-teman lihat gambar berikut ini. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi banyak yang memanfaatkan hasil kebun untuk dijual di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas manusia sangat bergantung pada ketersediaannya sumber daya alam. Teman-teman, tahukah apakah yang dimaksud sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan juga sifatnya. Menurut lokasi sumbernya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam darat adalah segala sesuatu yang berasal dari alam darat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya, hasil pertanian seperti padi, pepohonan, barang tambang, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam perairan adalah semua kekayaan yang berada di perairan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya, garam, ikan, mutiara, dan lain-lain. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, contohnya hewan, tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah semua yang ada di alam apabila sudah habis sulit kembali. Bisa saja kembali, tetapi membutuhkan proses yang sangat lama. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan barang tambang. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali potensi alam yang mendukung untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, ataupun penjaga pantai. Hal ini didukung dengan potensi alamnya
yang ada di dalam ruang tersebut. Demikian teman-teman, pembelajaran kita hari ini mengenai tematik tema 9 subtema 1 muatan pelajaran IPS. Teman-teman juga bisa mereview pada buku Pupena 4D tematik tema 9 subtema 1. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar dari rumah teman-teman hebat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.